Halo guys, selamat malam. Welcome back to my channel, Tiga Studio Wedding Podcast. Kali ini kita di session keberapa? Ketiga ya. Luar biasa, malam ini kita sudah masuk ke sesi ketiga. Sesuai dengan tema kita, Wedding Podcast. Jadi kita akan membahas tentang semua persiapan tentang wedding ataupun vendor wedding yang ada di Gunung Kidul dan sekitarnya. Setelah kemarin kita pertama ngobrol dengan Tiga Studio dan juga Kembang Deso Decoration, kali ini kita akan kedatangan tamu dari MUA dari Gunung Kidul. Mungkin teman-teman sudah ada yang mengenal ataupun belum, mungkin setelah ini nanti bisa mengenal juga. Kita kali ini kedatangan MUA dari Gunung Kidul. Apakah sudah datang di studio? Sudah. Ya udah kita panggil bersama-sama. Dia adalah Mbak Eti Amanah. Kita akan beri tepuk tangan buat Mbak Eti Amanah. Halo, selamat malam Mbak Eti. Salam kenal. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eti sudah berkenan hadir di Tiga Studio Wedding Podcast pada session kali ini. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu Mbak Eti, boleh? Boleh. Baik. Selamat malam semuanya. Malam. Kita santai aja Mbak Eti. Oke. Ya. Saya Eti Amanah, MUA baru di Gunung Kidul. Alamatnya Ploso, Giri Tirto, Rosari Gunung Kidul. Oh itu aja ya. Di sosial media ada ya Mbak, ada Instagram, TikTok dan lain sebagainya ada ya. Coba langsung tag atau cek juga portofolio dari Mbak Eti Amanah. Eti Amanah.makeup ya, teman-teman bisa dicek nanti di sosial media Mbak Eti. Seperti yang sudah dibilang Mbak Eti adalah MUA baru di Gunung Kidul ya. Mulai tahun berapa Mbak Eti mungkin bisa dicerita? Awal merintis dari 2021 Kak. Itu masih awal banget, masih proses belajar. Wah, luar biasa. 2021 belum lama ya? Belum lama. Ngumpulin alat satu persatu gitu. Nabung. Alhamdulillah sekarang sampai sekarang masih ini sih. Masih proses juga, masih belajar juga ya. Iya, masih ngumpulin alat-alat juga ya. Sudah ada studio di rumah ya? Kecil ya, galeri kecil lah. Nggak apa-apa dong. Oke, Mbak Eti dari 2021 sekarang 2024 ya lumayan lah ya, masih bilang balita ya. Tapi luar biasa teman-teman, Mbak Eti adalah salah satu teman dan juga sering juga kita kolaborasi dari Tiga Studio. Jadi kalau ingin melihat dan juga melihat koleksi Mbak Eti mungkin atau mungkin hasil makeup dan lain sebagainya bisa cek di Instagram Mbak Eti ataupun di Tiga Studio karena juga ada juga. Betul. Kita juga udah bikin paket dan lain sebagainya ya Mbak Eti ya. Betul. Jadi kalau penasaran langsung aja chat ke kita ada di Tiga Studio ataupun di Eti Amanah Makeup gitu. Mbak Eti dari 2021 kenapa sih memilih jadi MUA? Dulu awalnya apa profesinya? Hotelier sih Kak. Wah, hotelier ya, dari hotelier ke MUA, kenapa itu? Bisa ceritain nggak? Awalnya sih karena dulunya aku resign karena aku move di tempat yang baru, terus aku nggak lama di sana. Lalu aku resign, pilih jadi MUA karena dari dulu emang aku hobi make up. Oh, hobi make up ya? Betul. Jadi semua itu berawal dari hobi dulu, dari seneng dulu ya. Kalau udah seneng mesti ngelakuin apapun happy gitu nggak sih? Bukan begitu? Tim Tiga Studio, betul ya? Betul. Dari 2021 sekarang sudah merambah ke makeup wedding juga ya Mbak? Iya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, jadi mungkin teman-teman jika memang mencari referensi untuk makeup wedding, makeup engagement mungkin, ataupun makeup lainnya bisa sekali cek di Instagram Mbak Eti ataupun ke sosial medianya juga. Gitu. Kenapa pengalaman yang pernah dihadapi Mbak selama menjadi handle klien mungkin banyak sekali ya? Banyak sih Kak. Kalau untuk pengalaman pertama ini sih kita berangkat pagi tuh. Oh iya, kalau mau memang harus subuh ya berangkat ya, luar biasa ya. Menyesuaikan jadwal klien. Betul klien sekali. Yang selesai jam segini. Kita pernah berangkat
dari rumah tuh jam 2 pagi. Wow, di saat Bener-bener. semua tertidur nyenyak ya, semua Iya. harus sudah berangkat, heeh. Dan itu hujan-hujanan ya, kita pakai motor, Waduh. bayangkan. Proses banget. Iya, betul prosesnya seperti itu ya. Kalau untuk pengalaman menghandle klien sih, itu menyesuaikan karakter klien aja ya. Jadi kita harus memahami semisal kliennya seperti ini, harus treatmentnya seperti Iya ini sih, gitu. betul sekali. Jadi sesuai karakter dan juga Mm-mm. kemauan juga. Kadang kayak gitu juga ada request nggak sih Mbak? Ada, Mm-mm. ada yang seperti minta soft, make up soft, yang cute-cute, Oh gitu. ada yang bold juga, ya sesuai aja. Oh gitu ya. Apalagi di tren sekarang, menurut Mbak itu tren terbaru makeup yang apa sih looknya? Kalau tren sekarang ke ini sih, apa, Barbie look gitu. Oh, Barbie look. Seperti apa itu? Ya juga kurang tahu, nanti bisa dicek juga teman-teman. Tapi itu tergantung kliennya juga sih, Iya, Kak. Ada betul. yang suka, ada yang milih yang natural. Natural, yang soft gitu ya, yang enggak, iya kan, kalau yang terakhir kemarin kan pengen makeup tapi kelihatan ya nggak makeup. Gimana tuh yang susah ya Mbak? Iya. Kita sedangkan makeup tapi jangan kelihatan yang kalau makeup. Gimana konsepnya? Sebenarnya itu malah susah ya. Iya betul. Kecuali memang pasrah gitu makeup ya kelihatan makeup sebenarnya, tapi memang nggak terlalu bold yang di mana gitu ya. Tapi kalau kelihatan nggak makeup jadi pengen yang natural banget gitu. Wah luar biasa sih memang tantangan seorang MUA ya. Selain harus berangkat pagi dan juga menghadapi klien menghadapi yang beda-beda juga. Kalau berangkat pagi juga lumayan ya Mbak, harus bangun pagi, ninggalin keluarga pagi-pagi itu aja. Apalagi aku masih punya anak kecil yang harus menyusui. Aduh. Itu yang bikin kita tuh sedih ya. harus meninggalkan. Aduh teman-teman, jadi seperti itu ya. Apalagi kalau masih punya baby, kadang ada yang apalagi yang masih baru mungkin. Itu adalah perjuangan seorang MUA ya. Jadi sama-samalah kita menghargai sebuah karya ya, karena si MUA itu juga bisa dibilang karya seni kan ya. Menggambar itu juga susah kan, gak semua orang juga bisa kan. Kalau make up itu bisa bikin cantik kan gitu. Banyak juga ya, mungkin sudah banyak juga Mbak Eti pengalamannya dari tahun 2021 dan juga 2024 ini. Kalau menurut Mbak Eti itu make up terpenting itu dari mana sih? Maksudnya dari apa sih? Preparation itu penting juga. Tapi menurut Mbak Eti ya yang seperti apa tuh urutan make up yang nggak penting, itu yang menurut Mbak Eti yang biasanya Mbak Eti lakukan gitu? Sebenarnya kalau yang paling penting tuh kita sudah tahu tekniknya sih Kak. Oh, teknik make upnya itu. Make up. Jadi kita berawal dari pertama primer, ini dulu skin prep dulu. Skin prep, lalu primer, lalu kita masuk ke complexion. Tuh nanti kalau soal alis dan eye look itu menyesuaikan karakter kita, maksudnya signature make up kita tuh seperti apa. Gitu ya, dan juga melihat dari segi wajah juga pasti ya. Betul. Dari segi wajah dan juga memang karakter si MUA itu sendiri. Jadi memang bermacam-macam, dan juga kadang kan karakter orang juga pinginnya beda-beda. Jadi apa ya, sendiri-sendiri ya, kadang bilang bagus, kadang ini kurang sesuai, ada yang sesuai di kadang ada yang sesuai di wajah kita dan lain sebagainya gitu. Bisa sembari diminum Mbak Eti, ini ada minuman juga dari Nono Nino teman-teman. Jadi barusan kita dikirimi sponsor dari Nono Nino, kita berikan terima kasih juga buat Nono Nino yang sudah mengirimkan minuman buat malam ini. Saya selalu. Iya, rasanya pasti enak, apalagi teman-teman anak muda zaman sekarang pasti mengenal dan juga mengetahui Nono Nino, alamatnya sudah ada di Gunung Kidul juga. Jadi memang kita konsepnya ingin mengembangkan Gunung Kidul, berarti apalagi di wedding sendiri gitu. Karena luar biasa ya, perkembangan wedding di Gunung Kidul sendiri tidak bisa kita pungkiri luar biasa ya. Kita alhamdulillah sekali tidak gak kalah juga lah sama teman-teman yang ada di kota. MUA, semua vendor MUA mestinya, vendor foto, vendor kemarin tim dekor juga, maksudnya sekarang di Gunung Kidul sendiri juga luar biasa perkembangannya. Alhamdulillah. Kalau menurut Mbak Eti, dari melihat perkembangan wedding sendiri gimana sih dari tahun mungkin awal, ataupun Mbak Eti sudah menikah dan sudah punya anak ya? Udah. 2021 nikah atau 2020? 2020. Nikahnya 2022. Oh 22, jadi sebelum menikah ya sudah terjun ke dunia MUA ya? Iya. Oh gitu.
melihat perkembangan wedding ataupun make up sendiri di teman-teman kita Gunung Kidul gimana sih? Alhamdulillah sekarang udah ini ya Kak, jadi video-video udah bagus-bagus. Kan? Iya betul, jadi tergantung ini aja, maksudnya kayak cocoknya yang mana nih. Aku cocok di 3 nih, langsung gitu ya. Langsung DP aja. Betul sekali, jadi memang vendor semua bagus semua, tergantung memang keinginan kita juga. Kadang-kadang wedding kan memang ada wedding dream sendiri-sendiri ya teman-teman. Ada sesuai keinginan juga, sesuai budget juga dan lain sebagainya ya, hal yang kita pikirkan ya. Jadi itu mungkin bisa membantu teman-teman juga untuk mempersiapkan weddingnya. Gitu ya. Mbak Eti dari preparation sudah jelas, memang preparation penting banget ya. Kalau lokasi sendiri memang biasanya kalau kemarin sih kayak tim dekorasi kan memang harus survei ya kalau untuk menghandle wedding dress. Kalau MUA sendiri gimana sih Mbak? Jadi kalau MUA kita bisa tes make up juga bisa. Oh bisa? Kalau udah fix DP nih, jadi itu bisa tambah teks teks make up dulu. Jadi itu dilakukan sebelum acara pernikahan itu bisa tes make up. Berarti kita benar-benar make up ya? Benar-benar make up sesuai dengan keinginan, maksudnya hari H itu apa gitu. Oh gitu, itu bisa dilakukan di ngikut aja sih jadwalnya nanti Kak. Maksudnya gitu, itu bisa datang mungkin ke rumah atau mungkin datang ke galeri dan lain sebagainya ya? Oh itu bisa juga, jadi kalau memang menginginkan itu untuk tes makeup, tapi kadang-kadang kan juga ada beberapa klien yang memang sudah fix, apalagi itu kan, gitu. Apalagi kan sekarang kan sudah ada portofolio ya, dan itu kan sudah bagus-bagus juga, dan kadang kita juga ada live Instagram, live TikTok yang menunjukkan kita dari awal sampai akhir makeup ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dilihat gitu, karena kalau menurut saya tes makeup itu juga memerlukan tenaga muanya, alat dan juga lain sebagainya sih. Apalagi kan itu juga mungkin akan mendapatkan biaya tambahan nggak sih? Iya kan gitu. Kan kayak gitu. Jadi mungkin itu tergantung keinginan dan juga kebutuhan klien masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang mau tanya di studio, mas-mas ganteng ini? Ada yang belum menikah ini di sini? Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah Mbak Eti Amanah. Mungkin teman-teman belum cek Instagram atau sosial medianya, bisa mulai sekarang di-follow, dibantu follow ataupun komen. Ada yang mau ditanyakan tentang makeup ataupun mau tanya tentang paket harga dan lain sebagainya, bisa langsung ya komen di bawah juga boleh sekali. Nanti setelah konten ini kita upload, nanti kita akan tanyakan langsung ke Mbak Eti-nya gitu ya. Jadi kalau preparation makeup sendiri mungkin ya tergantung acaranya ya. Biasanya itu berapa lama sih Mbak proses makeup? Proses makeup kalau untuk reguler sih kita di 1 jam kurang lebih. Tapi kalau untuk wedding itu bisa 1 sampai 3 jam sih Kak. Wah, luar biasa ya. Karena kan menyesuaikan ini kan adat. Kalau yang adat paes seperti itu mungkin akan memakan waktu yang lebih lama ya, gitu ya. Jadi memang harus spare waktu yang cukup ya kalau untuk makeup ya. Acara jam 8 pagi berarti mulai makeup jam berapa tuh? Jam 3 ya? Jam 3, Luar biasa ya teman-teman. Jadi itu juga bisa dipersiapkan juga untuk waktunya ya. Jadi kalau untuk acara pagi otomatis kita untuk dini hari juga sudah mulai makeup. Kebutuhan makeup sendiri mungkin selain peralatan dan juga kebutuhan makeup sendiri, mungkin si MOA juga perlu ruangan nggak sih kalau saat makeup yang gimana gitu? Apa memang gimana? Gitu. Ruangan, terus lighting sih Kak. Oh, lighting juga perlu ya? Penting banget. Oh, penting juga. Kemarin tim dekor juga bilang lighting juga penting banget sih untuk menambah kecantikan si dekor itu. Kemarin kata Mas Gogon juga memerlukan si lighting itu. Tapi di segi MUA juga perlu ya? Kalau segi MUA itu di saat kita kerja itu makeup itu kan memang harus banyak lightingnya, sinarnya biar kita detail juga. Oh gitu ya, jadi biar kelihatan detail itu memang membutuhkan si lighting itu sendiri. Wah, jadi dari tim MOA mesti akan bawa sendiri ya lighting. Karena memang kalau di rumah kan kadang nggak sesuai juga ya sama kebutuhan kita ya. Berarti lighting memang dibutuhkan ya di semua vendor ya?
Oh iya, di studionya banyak sekali nih lightingnya luar biasa. Oh, jadi tukang lighting kayaknya lumayan ini. Gitu ya. Oke, kalau menurut Mbak Eti, tips memilih MUA supaya nggak salah pilih gimana? Kalau tipsnya sih yang penting tuh kita cocok aja sih Kak dengan karakter make up-nya, dengan menyesuaikan budgetnya dan seperti itu. Iya ya, Yang paling karena tidak bisa dipungkiri juga tim EWA itu kadang bikin iri loh teman-teman. Luar biasa loh penghasilannya tim EWA itu. Satu hari makeup aja udah kayak UMR Jogja loh ya, luar biasa. Aduh. Jangan tahu-tahu aja. Luar biasa, ada yang lebih juga malahan. Iya. Tapi memang kita berikan apresiasi juga ke teman-teman MUA ya. Effortnya juga nggak main-main. Luar biasa dengan dari preparation, mungkin dari berangkat subuh itu sendiri, meninggalkan keluarga di rumah dan lain sebagainya. Apalagi juga bahayanya kita pergi berkendara pagi itu ya kan Mbak. Betul. Ya menurut saya sih worth it juga sih, apalagi itu adalah karya seni yang harus kita hargai, betul ya. Iya. Ya itu sih kalau menurut kita juga sama sih, memilih MUA yang tepat adalah tergantung juga dengan kapasitas kita juga, kebutuhan, keinginan dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo bertanya. Bertanyalah. Penonton. Gitu. Dari preparation juga itu luar biasa sih tema MUA. Untuk Mbak Eti sendiri masih ada berapa tim yang membantu? Ada 3 sih Kak. Karena kalau MUA sendiri memang fokus di MUA ya, kalau Herdu sendiri ya Mbak? Herdu sendiri, lalu kita busana juga sendiri. Oh gitu ya? Iya, make up keluarga juga sendiri. Karena nanti kalau yang handle satu orang aja gumyur Kak. Gumyur ya, oke. Jadi memang setiap satu kali wedding itu nggak bisa ya kalau MUA sendiri ya? Nggak bisa dong. Oh gitu, jadi memang harus ada tim. Iya, yang membantu. Jadi nanti tim MUA sendiri nanti handle mantennya sendiri, nanti keluarga juga ada yang handle sendiri, ada yang Herdu sendiri dan lain sebagainya. Wah luar biasa ya. Jadi kita bisa kapan-kapan juga tim Herdu bisa dipanggil mas-mas karena memang juga sangat membantu ya. Iya. Tim Herdu, tim hijab, ya itu sama ya. Boleh, boleh. Karena itu juga sangat berkesinambungan juga ke tim MUA ya. Selain wajahnya cantik, kalau atasannya kurang kan ya kurang ya ketemunya ya. Jadi harus sesuai juga. Luar biasa. Atlet sendiri sudah ada ya baju-baju yang sudah. Bisa juga kita dilihat di mana Mbak koleksinya? Bisa lihat di IG. Nanti kalau mau detailnya bisa langsung japri aja. Wes, langsung japri aja nanti akan. Iya, nanti akan ditunjukkan untuk koleksi bajunya. Kalau perdana bisa nggak Mbak? Pertanyaannya gitu. Bisa juga. Cuma ya memang kalau perdana kita harus ada tambahan sih. Oke, jadi kalau teman-teman memang menginginkan kebaya yang di koleksinya memang kurang, nanti apalagi ukuran ya Mbak, biasanya kan ada ukuran beda-beda ya, kadang nggak sesuai dengan ukuran dan lain sebagainya, bisa diambil perdana tapi nanti ada tambahan sendiri. Tapi kalau nggak pun juga nanti bisa disesuaikan juga kan. Sesuai request juga. Jadi jangan ragu lagi, cek aja di sosial media. Nanti kalau request look juga boleh kan? Boleh. Kita tuh pokoknya yang paling penting kita treatment treatment klien harus maksimal ya. Maksimal. Iya, gitu. Jadi nanti juga ngikutin semua arahan, apalagi kalau sudah detailnya sudah ada, mungkin nanti kita menjalankannya juga enak ya. Fokus juga. Luar biasa. Mbak Eti Amanah, tips dari Mbak Eti Amanah untuk mempertahankan eksistensi di MUA gimana itu Mbak? Karena tidak bisa kita pungkiri juga MUA mulai sekarang bermunculan ya. Iya. Yang di atas semakin melejit, di bawah banyak banget yang akan terbang ya kan. Iya. Tapi tetap percaya aja, tapi tetap kita ada market sendiri-sendiri ya. Betul. Karena semuanya juga bagus, jadi hasil karya seni itu semuanya bagus. Ya. Tapi menurut Mbak Eti tuh, kenapa harus memilih Eti Amanah Makeup dan konsisten ya? Kalau memilih itu harus ya. Harus ya teman-teman. Harus. Kalau untuk konsistensinya kita ya gimana ya Kak, kalau namanya seperti rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Betul sekali. Jadi pasti ada pasang surutnya. Jadi kita harus ya mengalir aja pokoknya. Yang penting kita
promosinya terus iya, menerus. terus kita juga mempertahankan kualitas. Iya, mempertahankan kualitas, memperbaiki kualitas itu sih. Oh iya pasti itu ya Mbak ya, kualitasnya juga. Apalagi kita juga kan Mbak Eti sendiri kan juga setiap mungkin akan update terus kan ya, terkait look dan juga mungkin baju juga dan lain sebagainya. Itu sih kuncinya kayaknya juga itu sih. Di semuanya juga sama seperti itu teman-teman. Jadi itu tergantung kebutuhan masing-masing juga. Kebutuhannya mau seperti apa, adatnya mau seperti apa, nanti bisa dikomunikasikan untuk lebih lanjutnya. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Bisa keluar kota nggak Kak? Wah, udah bisa kan? Ngarang-ngarang aja. Tapi kalau luar kota mungkin jarang ya, keluar kabupaten kali sering ya. Bisa sih kalau itu sih bisa dikondisikan kalau itu, apalagi tergantung budget juga, apakah budgetnya memungkinkan dan lain sebagainya. Tapi kan banyak juga kemarin kayak Mas Gogon dari Kembang Tisu Decoration bilang juga dekor di Gunung Kidul dan juga di kota itu beda ya. Apalagi kita dengan mengingat kondisi kondisi kita di sini banyak juga kadang suka dengan harga yang kita tentukan suka nawar sini bahasanya. Apakah itu terjadi juga di Mbak Eti? Pasti itu Kak. Oh, pasti ya. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau tawar-menawar di daerah kita tuh pasti ada. Oke, dan itu memang sudah biasa dan juga sudah kita alami ya. Iya. Meskipun kita sudah mematok harga, itu pun tidak bisa kita untuk sebegitunya ya, karena memang juga mengingat lingkungan kita, kondisi kita dan lain sebagainya. Itu pun sebenarnya nggak apa-apa sih, itu juga bagaimana kita untuk mengolahnya sendiri, apalagi dengan begitu kan otomatis kita juga akan mengerti juga dan membantu juga kuncinya membantu aja lah sama untuk mewujudkan wedding dream untuk teman-teman semua. Jadi jangan ragu lagi teman-teman, bisa semuanya dikomunikasikan ke Mbak Eti. Bisa. Karena jadi jangan ragu, jadi jangan berpikiran kalau nikah pakai makeup itu mahal, enggak ya? Enggak. Nanti bisa semuanya bisa dikondisikan. Betul sekali. Asal ada komunikasi aja. Jangan langsung mengklaim, ini mahal. Iya, jangan langsung ngilang ya. Kadang tanya terus ngilang, aduh itu yang bikin sakit ya. Udah dikasih tapi enggak berdarah. Udah kasih format booking, dikasih nomor rekening, ngilang. Ternyata ada sama yang lain. Iya, udah tanya-tanya sampai Z masih ngilang. Pengalaman ya, Bu. Pengalaman banget Kak itu. Tapi nggak apa-apa. Iya kan, itu memang mungkin mereka lagi mencari dan memilah dan memilih. Tapi itu adalah hal yang wajar mungkin ke semua vendor juga ya, teman-teman. Jadi itu adalah bagaimana kita cukup sabar menghadapi hal-hal seperti itu. Mungkin tapi dengan begitu mungkin podcast ini bisa membantu juga teman-teman. Jadi dengan adanya podcast ini nanti bisa menambah wawasan, menambah pengertian teman-teman juga terkait vendor wedding yang akan kalian pilih pada saat acara kalian gitu. Sudah berapa menit, Bapak? Astaga. Apalagi nih Kak yang mau ditanyakan? Oh iya, sama ini ada yang tanya, keluh kesah selama menjadi MUA ada nggak Mbak? Keluh kesah ini sih Kak, waktu awal-awal aku masih awal-awal menyusui anak itu yang membuat aku menjadi sedih ya karena emang ini aku tinggal nih dari jam segini nih, nanti aku pulangnya jam segini nih. Terus sedih ya. Kadang tuh kan anak tuh semakin pintar semakin kesini tuh, jadi kayak ya ampun semakin pintar tapi aku nggak bisa di sampingnya. Aduh, gitu. Sedih banget. Dan itu mungkin dirasakan ke semua MUA ibu-ibu kali ya. Iya. Itu kayaknya banyak banget tuh cerita-cerita sama juga seperti itu ya. Aduh, tapi ya namanya juga kita tuh masih berjuang. Ya namanya juga pengorbanan ya. Kadang kita memang kalau mau sukses harus ada yang dikorbankan ya. Mungkin itu adalah pengorbanan kita ya. Tapi toh kadang kan ada yang bilang enak MUA kerja subuh tapi kan jam 12 sudah pulang. Kadang ada yang bilang gitu juga kan. Beda sama kita ya yang dari pagi, maksudnya kerja yang biasa standar kerja dari jam pagi kan sampai sore sampai malam gitu. Tapi MUA kan jam selesai acara, tapi kan dari awal harus sampai akhir ya Mbak. Kalau MUA kalau MUA tuh paling berat tuh tanggung jawab sih Kak. Wah luar biasa tanggung jawabnya ya. Tanggung jawabnya.
kita nggak bisa main-main sama ibaratnya acara itu nggak bisa. Jadi beratnya memang di situ ya, tanggung jawabnya dan juga tanggung jawabnya ya, tanggung jawab tadi kliennya juga, ke keluarganya juga. Jadi kita memang harus harus mengorbankan keluarga juga yang di rumah. Ibaratnya kita lagi sakit pun di saat masa sakit-sakitnya tuh, tapi kita harus profesional. Kita nggak bisa, maksudnya kayak, Kak, maaf aku nggak bisa lanjut BF ya karena aku lagi sakit. Kalau di kantor kan ya teman-teman mungkin sakit flu dan apa, mohon maaf Mbak, saya izin karena saya lagi nggak enak badan, bisa ya, ada yang gantiin ya. Tapi kalau kita kan udah tanggung jawab ya, mungkin sama juga tim vendor wedding lainnya. Kalau keluh kesah tuh banyak sih. Kalau diceritakan ya pernah ini itu, terus pernah juga make up-nya dihapus karena itu adalah sebuah pengalaman juga ya. Karena proses ya kan Kak. Mungkin karena aku juga menyadari waktu itu aku masih baru-baru. Mungkin belum tahu tekniknya atau gimana. Jadi kita nggak bisa nyalain kliennya karena dia nggak suka sama aku atau gimana. Aduh. Jadi lagi selesai make up terus dihapus gitu. Iya, sepertinya kok kayaknya aku baru handle, maksudnya satu keluarga. Baru maksudnya pengalaman itu, baru satu pengalaman itu yang benar-benar make up terus dihapus gitu ya, Mbak. Dan posisi aku belum pulang itu. Aduh, mohon maaf. Sedih banget gitu. Mungkin Mbaknya nonton juga, apakah ingat dengan Mbak Eti yang make up-nya dihapus pada saat Mbak Eti belum pulang. Astaga, sedih ya, tapi ya bagaimana ya, itu adalah konsekuensi kita juga. Karena kepuasan kalian adalah nomor satu ya. Mungkin kemarin karena proses juga teman-teman, mungkin yang lain juga sama, karena nggak semata-mata langsung menjadi bagus kan, enggak kan? Mungkin berarti setelah dari itu mungkin mengikuti workshop dan lain sebagainya mungkin? Ini sih Kak, aku lebih ke otodidak. Oh gitu? Iya. Luar biasa loh Jadi teman-teman. aku lebih banyak ke jadiin porto-porto gitu, jadi kayak nyoba-nyoba. Jadi kalau kulitnya kayak gini aku harus harus seperti apa, kalau mendapatkan kulit seperti ini, look wajah seperti ini bagaimana? Gitu ya, lebih ke situ ya. Karena itu lebih apa Mbak? Lebih malah praktek langsung ya gitu ya. Lebih praktek langsung dan kita tahu tuh kesalahannya di mana. Gitu. Betul sekali. Iya, betul ya. Seperti itu teman-teman. Jadi Mbak Ati lebih ke praktek langsung belajarnya. Jadi mungkin kalau di waktu senggang bisa porto di rumah bikin gitu ya. Wow, bisa. Mungkin ada yang mau daftar teman-teman, boleh sekali. Jadi jadi langsung bisa ya, ada tugas dan tanggung jawab dari FK itu apa aja? Waduh. Merias dan mempercantik. Oh, tugas dan tanggung jawab banyak sepertinya ya. Tugasnya tuh banyak ya Kak. Kita harus kalau tugas dan kewajiban itu hampir sama ya. Iya, sama-sama sih. Yang jelas kita harus menghandle tamu tuh kayak ya totalitas itu tanggung jawab tuh. Terus kita harus kalau menunggu kita juga enggak sih. Emang harus ada kalau mungkin kalau MUA sendiri itu bisa move lokasi ya, karena kita ada jadwal lagi, tapi yang penting harus ada tim yang menunggu sampai selesai. Jadi memang meskipun tuh Mbak, kalau akad pagi resepsi siang, maksudnya langsung resepsi itu sebenarnya MUA juga udah nggak ngapa-ngapain kan, tetap ada yang menunggu berarti. Iya, harus itu. Luar biasa, jadi tugas tanggung jawabnya juga lumayan ya, selain itu juga tanggung jawab dari awal sampai akhir acara berarti ya. Karena kalau terjadi sesuatu itu yang kita kan tidak tahu ya. Betul, tiba-tiba ada acara sedih terus bedaknya jadi luntur kan kita nggak tahu ya. Kalau mantannya menangis gitu kan ya, itu kan memang harus ditacap dan lain sebagainya, memang makanya harus ada yang standby pada saat acara. Mungkin kalau MA-nya sendiri kan ada double job atau gimana, yang penting tuh harus ada yang standby. Jadi bisa ya kalau double triple job gitu? Bisa sih Kak, kalau ini waktunya nggak samaan banget tuh bisa. Bisa, jadi tergantung pemesanan juga, makanya teman-teman biasanya memang diminta untuk jauh-jauh hari pemesanannya karena memang itu ya. Sama koordinasi aja sih. Jadi semisal kliennya tuh nggak mau make up early, ibaratnya kayak
jam 8 dia acara akadnya, tapi nggak mau tuh di make up jam 2 karena kan MUA harus beda-beda tuh. Yang penting harus komunikasi aja sih Kak. Jadi nggak asal booking Kak aku mau di make up tanggal ini, tapi kliennya nggak tahu tuh kalau kakaknya tuh datang jam 2, padahal acaranya nanti jam 11 ya kan. Itu kan kalian banget ya. Iya ya, kebagian ya, tapi memang harus ada komunikasi sebelumnya. Kak, mohon maaf kita mulai makeup jam 2 ya, karena dan lain sebagainya, karena ada ini ya. Cuman itu sih kuncinya ya, komunikasi yang baik. Betul, komunikasi yang baik supaya saling memahami dan mengerti gitu. Jadi biar tidak ada yang apa ya, bikin grundel di hati. Iya kan, karena kita juga pengalaman juga habis selesai makeup ditinggal. Nah, padahal masih acara siang ya, tapi ya karena mungkin ya karena ada tanggung jawab yang lain yang kita tapi tidak tahu. Iya kan, sebenarnya kalau kita sudah ada omongan di awal otomatis kita akan mengerti, tapi kalau belum ada kan itu aku ditinggal kan aku juga bayar dan lain sebagainya kan. Iya kan, seperti itu. Jadi mungkin tergantung komunikasi kita di awal. Tim MUA apalagi nih kalau kita memang double job dan lain sebagainya, mungkin dikomunikasikan lagi supaya si klien juga mengerti. Suara hati para klien ya. Suara hati para klien itu juga harus kita dengarkan juga ya. Kok aku ditinggal? Loh kan aku belum selesai acaranya. Kan aku bookingnya di kakak bukan di tim. Iya betul, seperti dan hal lainnya ya. Iya. Mungkin itu bisa dikomunikasikan langsung ke tim klien, ke MUA dan juga kliennya. Jadi meskipun kita mau menerima banyak job boleh lah, tapi juga mengertilah, kasihan lo udah booking pertama, masuk ditinggal begitu aja gitu ya. Jadi kita sama-sama mengerti aja. Bukan begitu teman-teman? Sudah terjawab ya? Oh gitu, baik. Mbak Ati, kalau mengenai maintenance apa ya, perlengkapan alat makeup ya, karena perlengkapan alat makeup banyak sekali dan harganya mohon maaf tidak murah ya itu. Saya beli bedak sendiri aja, waduh kaget harganya mahal juga, apalagi tim MUA yang bedaknya beda-beda ya. Itu kan juga lumayan ya. Bagaimana caranya menyimpan atau bagaimana supaya itu tuh awet ya, jadi awet dan juga pastinya bisa sampai jangka panjang gitu. Gimana? Kalau alat make up tuh nggak bisa Kak jangka panjang. Oh nggak bisa ya? Karena ada expirednya. Oh iya, expired ya, betul. Iya, jadi sebisa mungkin tuh sebelum expired harus sudah habis. Makanya harus rame ya. Harus rame booking yuk. Booking yuk, jadi supaya jangan sampai expired nih alatnya ya. Nah, tapi caranya mungkin setelah makeup selesai kan kadang kalau pas kita lagi makeup tuh otomatis akan terhambur-hamburkan ya, nggak tahu, mungkin kita kan cepet-cepetan ya. Jadi otomatis bagaimana cara menyimpannya Mbak Ati biasanya? Kalau untuk brush sendiri kita setiap klien kita harus bersihkan. Oh tetap dibersihin ya, iya kan ya, kan itu bekas buka ya. Tapi kalau untuk alat-alat make up seperti bedak kayak gitu, kita cuma ngerawatnya ya yang luarnya aja, covernya kayak tempatnya gitu. Emang sudah ada tempatnya, ada tatanannya kan, jadi sudah ada kopernya sendiri kan, jadi setelah selesai ya dimasukin ke situ lagi. Kecuali memang beras-berasnya itu yang memang sudah terkena ke wajah-wajahnya orang-orang itu, supaya nanti kalau ke orang baru jadi bersih gitu ya. Seperti itu, jadi dipastikan juga bersih. Karena kadang kan takut Mbak ini bekas mukanya ini kemarin udah dibersihin lah, berarti kan bersih teman-teman. Jadi apalagi kalau tim klien wedding ya Mbak, otomatis itu semuanya healthy dan bersih lah ya. Steril semuanya untuk alat-alatnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau menurut Mbak Ati tips memilih alat, kalau alat mah ya standar ya, alat yang dibutuhkan ya. Kalau aku masih di produk lokal sih Kak. Oh ya, sukanya lokal. Menurut aku produk lokal aja udah bagus gitu loh. Pokoknya udah mantap semua itu. Luar biasa kita tetap berikan apresiasi kepada produk lokal seperti LT Pro. Waduh, LT Pro sih. Oh, the best LT Pro. Ultima. Oh, gitu ya. Aku baru tahu ini loh. SK tuh pokoknya mantap. Tapi kan memang yang kalau kelas-kelas yang itu memang harus yang bedak-bedak mahal atau lain hal ya, tapi memang produk lokal pun sudah bagus ya. Lokal pun udah bagus, tapi lokal pun juga mahal loh Kak. Oh iya,
mahal nggak Keke? Iya, tapi Kayak ya para produk lokal kenapa kamu mahal sekali? tapi nggak apa-apa. Yang penting ada kualitasnya. Sebenarnya itu ada paling kualitas penting. betul dan juga hasilnya juga Hasilnya. bagus, makanya ya luar biasa ya produk lokal juga kita berikan apresiasi juga. Altipro sering banget Wirawiri di Altipro, MUA memang sering banget makeover, itu juga bagus. banyak sih produk lokal yang aku pakai. Betul. Kalau Bagus. ada produk lokal yang bagus, kenapa harus hack and gitu? Ya luar biasa. Kenapa harus hack and? Ya bener gitu aku ngomongnya. Betul. Iya teman-teman betul sekali. Jadi memang produk lokal pun sudah Udah bagus. bagus. Jadi tapi itu tergantung ke skill masing-masing Skill sih, juga. iya, betul. Kadang produk lokal meskipun produk yang high tapi skillnya belum ada kan ya mohon maaf ya. Iya. Meskipun kita nyetorinya Dior atau apa, tapi skillnya nggak ada. Skillnya nggak ada ya. Iya. Iya kan? Iya, jadi semuanya tergantung skill dan juga apa ya kebutuhan masing-masing juga kan ya. Coba seperti itu. Apa yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup kita berkenalan dengan Mbak Eti atau teman-teman yang lagi baru saja menonton channel ini? Penontonnya banyak banget loh Kak. Iya dong. Jadi nervous. Yang di studio ataupun yang di rumah boleh sekali kalian bertanya langsung komen di kolom komentar kita. Nanti kita tanyain langsung ke Mbak Eti ataupun mau membutuhkan jasa Mbak Eti juga boleh sekali teman-teman area Gunung Kidul, Bantul, Jogja kita pokoknya masih area Jogja tuh kita ke semua. Wes keren, jadi Mbak Eti free, maksudnya bisa ke semua area juga ya. Jadi langsung aja, jangan sampai kehabisan slotnya ya. Apalagi mendekati Lebaran ya tahun depan, teman-teman mungkin sudah pada mencari vendor MUA mulai sekarang. Saatnya kalian untuk menentukan mulai sekarang. Betul. Jadi biar sama-sama, karena kalau dadakan juga repot kita nanti. Jadi semuanya bisa sekali langsung cek ke Instagram ataupun sosial media Mbak Eti. Boleh juga ke Tiga Studio juga ya. Betul. Kita juga ada kata kerjasama, jadi mungkin kalau mau pre-wedding sekalian studio bisa langsung ke makeup dan juga baju adat ya teman-teman gitu. Jadi semua sekarang dibikin mudah, bukan begitu teman-teman? Betul. Mungkin terakhir apa? Tips ya. Tadi sudah sih tips. Mungkin untuk apa ya? Iya, tips untuk teman-teman, apalagi sekarang teman-teman yang menikah itu mungkin yang umur masih muda-muda ya nggak sih Mbak? Angkatan 2000-an itu udah pada menikah. Jadi teman-teman bisa sekali memilih Mbak Eti Amanah untuk menjadi vendor di wedding pernikahan kalian karena pastinya tidak akan rugi dan juga masih terjangkau pastinya ya. Gitu. Kalau adat sendiri yang lagi tren di 2024 Mbak, mungkin kita masih di adat Solo Putri. Solo Putri masih menjadi juara di 2024 ini. Mungkin kalau menurut gambaran di 2025 ada apakah yang beda? Belum ada sih. Belum ada ya? Masih banyak yang bukunya Solo Putri. Solo Putri, wah keren. Solo Putri masih hijab maupun paes masih di Solo. Bedanya apa sih Mbak Solo Putri dan Jogja Putri? Mungkin ada yang belum tahu ya Jogja Putri. Yang bedain itu pertama paesannya Kak. Jadi paesan Jogja sama Solo tuh udah beda tuh. Terus sanggulnya juga beda, bunganya beda, bunga melatinya beda, mentulnya juga beda. Nanti auranya juga terpancarnya beda. Oh gitu ya. Di akhir auranya pun berbeda ya. Jadi Jogja Putri pun nggak kalah anggunnya. Nah, Jogja Putri pun juga kalah anggunnya pasti ya. Tergantung keinginan juga ya. Kadang-kadang mereka juga, saya juga bingung. Kadang kayak gitu kan juga mencari referensi dulu ya teman-teman klien wedding ya. Karena lagi tren mungkin jadi kepengen kayak gini. Sebenarnya boleh juga loh coba Jogja Putri ya kan sih. Jogja Putri nggak kalah anggun Kak. Kalau apa ya, udah cocok nih sama Jogja Putri, langsung terpancar. Kakak sendiri pakai?
Iya, Jogja saya Saya juga. Oh gitu ya. Iya, kita tim Jogja Putri teman-teman. Jadi jangan mesti jangan hanya melihat Solo Putri juga bisa dilihat Jogja Putri. Karena terus pesan juga ya, jangan hanya melihat di sisi wanitanya, tolong dong dilihat juga di sisi prianya gitu ya. Kalau memang kita menyesuaikan dong, mesti kira-kira yang cocok. Jadi mumpuni nah, gitu lah. Berarti pada saat mereka tuh dihadapkan berdua tuh biar cocok gitu ya. Kadang-kadang kita para wanita kita hanya melihat mementingkan diri kita sendiri ya sih. Mementingkan diri kita sendiri tapi tidak melihat calon kita. Jadi mungkin bisa minta saran dan juga sharing juga ke calon pasangan ya. Supaya apakah pede memakai adat itu atau dan hal selain sebagainya supaya pada saat wedding sendiri bisa sama-sama gitu loh. Betul. Maksudnya jadi enak gitu kalau di foto ya, teman-teman foto kalau biar semuanya pede gitu. Sudah cukup mungkin teman-teman, thank you Mbak Ati, terima kasih banyak sudah hadir dan juga mau bercerita di Tiga Studio Wedding Podcast. Teman-teman, sekali lagi untuk podcast kita adalah hanya untuk sharing ya, sharing. Jadi bukan untuk menjatuhkan ataupun melihat dari segi apapun dari tim vendor lain. Kita hanya ingin memajukan wedding sendiri di area Gunung Kidul. Kita pastikan semua vendor kita pastikan bagus dan juga terjangkau pastinya semuanya. Hanya tergantung kebutuhan masing-masing gitu ya. Jangan lupa tetap pantengin Tiga Studio Wedding Podcast dan juga jangan lupa follow akun Mbak Eti @amanah.makeup untuk IG-nya, untuk TikTok-nya @amanah.makeupreal. Les, keren banget. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk hari ini. Luar biasa, semoga sukses Mbak Eti. Kita saling bersinergi bersama apalagi menghadapi 2025, semoga semakin bersinar apalagi wedding sendiri yang di area Gunung Kidul semoga semakin meningkat juga ya. Amin. Sekian teman-teman dari kita, mohon maaf jika banyak ada kekurangan dan kesalahan dalam hal kata-kata dan perbuatan semuanya. Terima kasih juga Nono Nino. Terima kasih, sukses selalu Nono Sukses selalu ya. Sekian dari kita dan sampai jumpa.